Kali ini saya akan mendongeng sebuah film berjudul Jurassic World Rabid yang dirilis pada 2025. Film ini menjadi standalone sequel dari Jurassic World Dominion 2022. Jadi setelah dunia menemukan cara berdamai dengan keberadaan dinosaurus, kini kedamaian itu terganggu akibat proyek rahasia yang ingin mengambil DNA dinosaurus. Namun untuk mendapatkan DNA dinosaurus tentunya tidak mudah. Banyak jenis dinosaurus mengerikan dan berbeda dari biasanya yang harus dihadapi. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka 17 tahun sebelumnya, di mana InGen mengoperasikan laboratorium penelitian tersembunyi di Isle Saint Hubert, Samudra Atlantik. Lab itu biasa digunakan untuk eksperimen genetik yang tak lain untuk mentransgenetik para dinosaurus serta menciptakan dinosaurus yang bermutasi. Suatu hari, salah satu ilmuwan bernama William memasuki lab sambil memakan poco-poco. Tapi sayangnya, William membuang bungkus poco-poco itu sembarangan hingga akhirnya bungkus itu nyangkut di pintu. Karena hal inilah terjadi malfungsi pada mesin dan alarm peringatan mulai berbunyi. Semua orang di dalam lab pun langsung lari ketakutan. Begitu pula dengan William. Tapi sayangnya pintu terkunci rapat sebelum William berhasil kabur. Naasnya, seekor Tyrannosaurus cacat berkaki 6 yang dijuluki sebagai Distortus Rex atau D-Rex lolos dari penahanan dan melahap William. Scene kemudian menunjukkan masa sekarang. Kini para dinosaurus yang ada di daratan mulai punah karena perubahan iklim di bumi yang tak ramah untuk dinosaurus. Jadi, hewan-hewan purba yang masih tersisa hanya hewan yang ada di daerah sekitar Khatulistiwa karena iklimnya menyerupai iklim pada zaman Mesozoikum. Dan daerah itulah menjadi zona yang dilarang dimasuki oleh manusia. Di samping itu, seorang pria bernama Martin Krabs yang merupakan perwakilan perusahaan farmasi dari Parker Genetic terlihat terjebak macet karena ada Apatosaurus sedang sekarat di tengah jalan. Bersamaan dengan itu, wanita bernama Zora Bennett masuk ke dalam mobilnya. Sebelumnya, Zora ini sudah dihubungi oleh Martin untuk diajak bekerja sama, karena Zora merupakan mantan agen rahasia militer. Martin lalu memberitahu Zora kalau ia dipanggil untuk pekerjaan ekstraksi DNA dinosaurus dan mereka akan pergi ke daerah Khatulistiwa. Awalnya, Zora menolak karena daerah itu terlarang dan bekas nuklir. Namun Martin menjelaskan lagi kalau nantinya DNA dinosaurus itu akan dijadikan sebagai obat-obatan medis yang nantinya bisa menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Lalu, setelah Martin mengatakan kalau ia akan mengupahnya dengan harga yang tinggi, Zora pun akhirnya mau bergabung. Keduanya kemudian lanjut pergi ke Museum Dinosaurus untuk bertemu dengan ahli paleontologi yang bernama Henry Loomis dan mengajaknya bergabung dalam pekerjaan ini. Why the biggest? Rencananya, mereka akan pergi ke Isle Saint Hubert untuk mengambil sampel DNA dari Mosasaurus, Titanosaurus, dan Quetzalcoatlus. Dan dikarenakan Loomis ini belum pernah melihat ketiga hewan besar itu di alam liar yang sebenarnya, jadi Loomis pun setuju untuk ikut. You ready? Yeah. Singkat cerita, mereka kemudian pergi ke Paramaribo, Suriname untuk merekrut kapten kapal yang akan memimpin ekspedisi mereka. Ia adalah Duncan Kincaid. Selain itu, Duncan juga membawa timnya yang terdiri dari Bobby Atwater, Nina, serta Leclerc. The hell is this? So when we leaving? Setelah semuanya setuju dan siap, mereka kemudian memulai perjalanan menuju ke laut dekat Khatulistiwa untuk mencari Mosasaurus. Tapi sebelum melanjutkan perjalanannya, Duncan ingin Martin serta yang lain mengikuti arahan dari Duncan.
mengingat tempat yang akan mereka datangi ini daerah terlarang dan penuh berbahaya. How's extraction work? Setelah itu, Loomis menunjukkan alat tembaknya yang digunakan untuk mengambil sampel DNA makhluk purba. Di mana saat alat itu sudah disuntikan dan mengambil DNA makhluk tersebut, maka alat itu akan menculat dan kemudian parasutnya akan terbuka sehingga DNA itu mendarat dengan aman di tangan mereka. Let me show you something. Di sisi lain di Samudra Atlantik, terlihat sebuah kapal layar yang ditumpaki oleh Robin Delgado beserta dua putrinya yang sedang berlibur, yaitu Isabel, Teresa, dan juga pacar Teresa yang bernama Xavier. Guys ever wish you had a boring dad? Namun, Ruben terlihat tidak menyukai Xavier karena ia bukan PNS dan sangat pemalas. Xavier? It's your ship. Out cold. Hal itu terbukti saat yang lain sedang menjalankan kapal, Xavier justru malah tidur-tiduran saja. Bersamaan dengan itu, sebuah ikan besar menyenggol kapal mereka hingga baret cukup parah. Tak hanya itu saja, ikan itu lalu muncul lagi dan membalikkan kapal mereka. Ternyata itu ulah dari Mosasaurus yang mengamuk dan berpikir kalau kapal mereka adalah musuhnya. Teresa dan Isabel yang menggunakan pelampung kemudian menyelamatkan diri dengan naik ke sisi kapal. Sedangkan Ruben menyelam untuk menolong Xavier yang terkunci di dalam ruangan dan mengambil tas berisi radio darurat. Untungnya, Xavier berhasil keluar dengan cara mendobrak pintunya. Ia lalu mencoba bergabung dengan yang lain. Namun, Mosasaurus itu muncul lagi dan hampir menyerang Xavier. Sebelum akhirnya, Xavier mencapai ke sisi kapal. Setelah mereka semua aman, Ruben kemudian menggunakan radio darurat untuk meminta bantuan. Kita kembali lagi ke kapal para tim ekspedisi, di mana Duncan mendapat sinyal radio yang dikirim oleh Ruben. Alhasil, Duncan pun membahasnya dengan yang lain. The signal was Well, that's 28. Di situ beberapa dari mereka meminta agar melanjutkan perjalanannya mencari Mosasaurus yang sudah ditandai. Karena jika mereka menyelamatkan Ruben, maka mereka harus putar balik dan jaraknya lumayan jauh. Namun, keputusan ada di tangan Duncan. Karena ia kaptennya dan itu kapal milik Duncan, alhasil Duncan pun memutuskan untuk menyelamatkan Ruben terlebih dahulu. It's my boat. Tak lama kemudian, tim ekspedisi menemukan keberadaan Ruben serta putri-putrinya dan menyelamatkan mereka. Di saat itulah, Ruben mengaku kalau kapalnya diserang oleh Mosasaurus. Duncan dan yang lainnya pun heran karena wilayah itu jauh dari keberadaan Mosasaurus yang mereka tuju. Sampai akhirnya mereka mendapati Mosasaurus mengikuti kapal mereka. No. Software's ghost. Zora dan Loomis pun langsung menyiapkan alat penyuntiknya, sedangkan Duncan mengarahkan kapalnya untuk mempermudah mereka. Setelah oyok-oyokan cukup lama, Zora akhirnya berhasil mengenai sasarannya, sehingga suntikan itu kini penuh dengan darah Mosasaurus. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, karena selang beberapa saat muncul beberapa Spinosaurus yang biasanya membantu Mosasaurus untuk berburu. Melihat adanya ancaman, Bobby pun langsung menggunakan senjatanya untuk menembaki makhluk besar itu yang jumlahnya banyak. Namun, salah satu Spinosaurus melompat dari belakang dan melahap Bobby. Tak sampai di situ saja, Mosasaurus tadi juga muncul lagi dan menyerang kapal mereka. Semua orang pun mulai panik, begitu pula dengan Duncan yang segera mengarahkan kapalnya ke bebatuan.
dengan tujuan untuk menghentikan kejaran makhluk-makhluk raksasa itu. Di samping itu, Ruben menyuruh Teresa untuk meminta bantuan melalui radio. Namun, Martin malah menghentikannya sehingga membuat keduanya ribut dan Teresa tak sengaja jatuh ke lautan. Melihat pacarnya wawah, Xavier pun langsung terjun ke lautan, yang kemudian disusul oleh Ruben dan Isabel. Sedangkan Zora serta yang lain menyiapkan peralatannya dan bersiap untuk terjun ke laut sebelum kapal mereka menabrak bebatuan. Para penyintas kemudian mulai menepi ke sebuah pulau sambil memunguti peralatan mereka. Tapi sayangnya, saat Nina sedang mencoba mengambil peralatan mereka, tiba-tiba seekor Spinosaurus melahapnya dari belakang. Hal ini pun membuat Duncan sangat sedih karena kedua anak buahnya kini telah nunu. Di sisi lain, Ruben, putrinya dan juga Xavier ketemu lagi. Mereka lalu masuk ke sebuah goa yang terhubung ke sebuah pulau yang menakjubkan. Mereka lalu mulai berjalan menyusuri pulau untuk mencari desa maupun bantuan. Sementara itu, Martin menjelaskan ke yang lain kalau pulau ini dulu tempat lab penelitian untuk eksperimen dan sudah pasti pulau itu dipenuhi dengan dinosaurus yang merupakan hasil rekayasa genetika. Jadi sebelumnya, para peneliti berniat untuk membuat taman dinosaurus yang isinya agar tak biasa dari dinosaurus-dinosaurus sebelumnya. Meskipun ada beberapa dinosaurus yang bermutasi menjadi aneh dan terlalu menyeramkan, tetapi para peneliti enggan untuk memusnahkannya karena biaya penelitian tiap ekornya saja mencapai 72 juta dolar. Akan tetapi, mereka tetap melanjutkan misi ini untuk mendapatkan DNA hewan purba lainnya, karena Zora sebelumnya sudah menyewa tim evakuasi yang memantau frekuensi radio mereka. Jadi jika mereka tak mendapatkan kabar selama 24 jam, maka tim evakuasi akan datang menggunakan helikopter untuk menjemput mereka. Radio frequency. We have to go now. Let's try not to die. Di tempat lain, Ruben dan yang lainnya menemukan pipa-pipa besar yang mereka yakini terhubung dengan desa sekitar. Sedangkan Teresa juga masih kesal atas ulah Martin yang menghentikannya untuk menggunakan radio. Jadi ia berniat melaporkan ulah Martin jika nanti mendapat bantuan. Di sisi lain, tim ekspedisi melewati lembah dengan sangat hati-hati karena takut akan bertemu dengan hewan buas. Di saat yang sama, Zora lalu menanyakan Martin tentang Teresa yang jatuh ke air karena pada saat itu Martin berada di dekat Teresa. Namun Martin mengaku kalau tak terjadi apa-apa dan Teresa hanya terpleset saja. Tak lama kemudian, mereka berhasil keluar dari lembah tepat saat seekor makhluk aneh muncul dari dalam rawa. Tapi makhluk itu segera pergi dan mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, Martin mengisi botolnya dengan air untuk minum. Di saat itulah ia menemukan kalung yang nyangkut di bebatuan. Dan saat Martin melihat ke atas, ia mendapati runtuhan helikopter di atas pohon bersamaan dengan mayat pilotnya yang memegang pistol. Jadi, Martin pun mengambil pistol itu untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Xavier, Ruben, dan dua putrinya menyiapkan tempat untuk mereka istirahat. Di situ Ruben lalu meminta maaf ke Xavier karena mengira kalau Xavier pemalas dan tak cocok untuk putrinya. Namun setelah melihat Xavier yang langsung terjun ke laut saat Teresa terjatuh, membuat Ruben sadar kalau Xavier mampu melindungi putrinya. Other people may talk shit. Setelah obrolan itu, Xavier kemudian pergi untuk buang air kecil. Tapi, tanpa ia sadari, ternyata Xavier dibuntuti oleh dua raptor yang hendak menyerang Xavier. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba seekor Mutadon muncul dan mencabik-cabik salah satu raptor hingga membuat raptor lainnya kabur. Di samping itu, Isabel menemukan bayi Aquilops yang sudah bermutasi.
dan memutuskan untuk mengadopsinya dengan nama Dolores. Keesokan harinya, tim ekspedisi tiba di sebuah ladang hijau. Mereka lalu mendengar suara kresek-kresek dari sema-sema, dan tiba-tiba muncullah ekor raksasa dari 2 Titanosaurus yang amat besar. Hal ini pun membuat Loomis emosional karena baru pertama kali ini ia melihat Titanosaurus hidup tepat di depannya. Sementara itu, Zora lalu mulai mendekati ke makhluk besar itu dan menembakkan suntikannya. Setelah berhasil mendapatkan sampel DNA Titanosaurus, mereka melihat tebing tinggi yang di sekitarnya banyak Quetzalcoatlus berterbangan. Jadi, tebing itu pun akan menjadi tujuan mereka selanjutnya. Di sisi lain, Ruben serta yang lainnya melanjutkan perjalanannya dan tak sengaja jatuh ke jurang. Namun mereka malah sampai ke sebuah danau yang di seberangnya terdapat bangunan kecil. Karena kaki Ruben terluka, alhasil Teresa pun berjalan ke seberang sungai untuk mencari peralatan yang mungkin bisa mereka pakai. Teresa lalu perlahan-lahan melewati sungai itu dan melihat bangkai-bangkai dinosaurus di sekitarnya. Merasa ada yang tak beres, Teresa pun segera mencari barang yang berguna dan menemukan perahu karet. Di saat itulah muncul T-Rex dari sarangnya. Teresa pun diam-diam membuka perahu karet itu dan kembali berjalan ke arah yang lain. Namun pergerakan mereka membuat T-Rex tertarik dan mulai mengejar mereka. Teresa, Ruben, Isabel, dan Xavier lalu segera mendayung perahu sebisa mungkin. Namun T-Rex itu bisa berenang dan mengejar mereka. Tak hanya itu saja, Rex juga membalikan perahu karet itu dan membuat semua orang tercebur ke air. Alhasil, mereka pun bersembunyi di balik bebatuan agar T-Rex tidak menemukan mereka. Akan tetapi, ketegangan terjadi saat mereka tak menemukan Isabel. Ternyata Isabel ada di bawah perahu sambil terus dikejar oleh T-Rex. Untungnya, Isabel berhasil mencapai ke yang lain, sedang T-Rex tak bisa menangkap mereka karena terhalang oleh bebatuan. Di tempat lain, para tim ekspedisi sudah berada di atas tebing dan bersiap memasang tali pengaman yang akan mereka gunakan untuk masuk ke gua tempat sarang Quetzalcoatlus. Mereka berniat untuk mengambil sampel DNA melalui telur Quetzalcoatlus untuk meminimalisir resiko dipatok karena Quetzalcoatlus merupakan hewan karnivora. Mereka lalu mulai menuruni tebing itu dan masuk ke goa yang terlihat seperti kuil. Disitulah mereka menemukan sarang Quetzalcoatlus dan telur-telurnya. Loomis kemudian mulai mengambil sampel DNA telur tersebut. Sebelum akhirnya muncullah indukan Quetzalcoatlus yang membuat Loomis dan Zora panik. Sedang Leckrek mencoba untuk menolong mereka berdua. Namun Quetzalcoatlus lebih tertarik dengannya dan terus mengejar Leckrek. Sementara Duncan dan Martin membantu mengangkat Leckrek dengan menarik talinya. Namun sayangnya upaya mereka sia-sia karena burung besar itu melahap Leckrek tepat di hadapan Duncan dan Martin. Di samping itu, sampel DNA Quetzalcoatlus terjatuh di tepi tebing. Untungnya,
Loomis berhasil mengambil dan melemparkannya ke Zora sebelum akhirnya ia jatuh ke rawa-rawa. Zora dan yang lainnya pun segera turun untuk memastikan Loomis baik-baik saja. You okay? Di tempat lain, Ruben, Teresa, Xavier, dan Isabel yang berlayar menggunakan perahu karet kini akhirnya tiba di fasilitas laboratorium lama. Who's there? Begitu pula dengan rombongan tim ekspedisi yang tiba di sisi lain fasilitas. Di saat itulah, Zora melihat jejak kaki baru yang ia yakini sebagai jejak kaki keluarga Ruben. Jadi, ia dan yang lainnya pun mulai mencari keluarga tersebut sebelum bantuan helikopter tiba. Tak lama kemudian, mereka lalu berhasil menemukan keluarga Ruben. Di saat itulah, Teresa mengamuk-ngamuk ke Martin karena saat di kapal, Martin mencoba menghentikan Teresa yang meminta pertolongan lewat radio. Martin pun menenangkan keadaan itu dengan mengeluarkan pistol yang sebelumnya ia temukan. Bersamaan dengan itu, Isabel mendengar suara-suara aneh dari generator yang terhubung ke pengatur waktu. Dan hanya hitungan detik, generator pun menyala dan tempat itu menjadi seperti hidup lagi. Tapi di saat itu juga, dua dinosaurus yang sudah bermutasi yaitu Mutadon muncul dan mulai menyerang mereka. Semua orang pun lari berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Begitu pula dengan keluarga Ruben yang memilih masuk ke supermarket. Sementara Loomis dan Duncan bersembunyi di dalam lab, sedangkan Zora dan Martin berlindung di bawah mobil sambil menembaki salah satu Mutadon. Scene kemudian menunjukkan di dalam supermarket, di mana salah satu Mutadon masuk melalui atap. Makhluk mutasi itu lalu hampir menyergap Isabel dan Dolores, tapi untungnya Isabel langsung bersembunyi di dalam lemari es. Di samping itu, Ruben sengaja melempar benda ke sisi lain agar Mutadon tertuju ke tempat lain. Dengan begitu, Isabel bisa keluar dari lemari es dan bergabung dengan ayahnya. Setelah itu, Ruben serta yang lain masuk ke lubang ruang bawah tanah dan bersembunyi di sana. Di waktu yang sama, Duncan dan Loomis menemukan adanya terowongan di bawah pulau yang terhubung langsung ke laut. Bersamaan dengan itu, mereka melihat helikopter sudah tiba. Duncan pun langsung pergi untuk mencari yang lain, sedang Loomis keluar menuju ke helikopter. Di sisi lain, Martin menemukan kunci mobil dan dengan licik kabur meninggalkan Zora sendirian. Jadi Zora segera lari ke semak-semak untuk bersembunyi, sementara Mutadon terlihat tertarik dengan sesuatu di lubang bawah dan masuk ke dalamnya. Zora pun mengambil kesempatan ini untuk menutup lubang tersebut. Di samping itu, Loomis menyalakan suar sebagai tanda keberadaannya. Tetapi, suar itu tidak hanya dilihat oleh sang pilot saja, tetapi juga menarik perhatian makhluk buas Distortus Rex atau D-Rex yang merupakan proyek penelitian yang bermutasi. Dengan mudah, D-Rex menghancurkan helikopter serta kru di dalamnya. Loomis yang melihat hal mengerikan itu pun langsung lari dan menemui Duncan untuk memperingatkan apa yang baru saja ia lihat. Keduanya lalu bergabung dengan keluarga Ruben di pipa bawah tanah. Loomis kemudian memberitahu yang lain kalau helikopternya sudah hancur oleh D-Rex dan satu-satunya jalan yang bisa mereka gunakan untuk keluar dari pulau ini yaitu dengan melewati terowongan yang mengarah ke laut. Dan di sanalah mereka akan menemukan perahu milik fasilitas. Jadi tak menunggu lama, mereka pun langsung bergerak untuk mencari jalan keluarnya. Bersamaan dengan itu, mereka kembali bergabung dengan Zora yang membantu keluarga Ruben dari Mutadon. Setelah mengikuti jalan pipa, mereka akhirnya sampai di pintu keluar pipa. Namun mereka tak bisa keluar karena pintunya tertutup gerbang besi, sedang tuas panelnya ada di luar. Untungnya, badan kecil Isabel mampu menerobos gerbang tersebut. Jadi ia segera mungkin menarik tuas itu untuk membuka gerbang. Akan tetapi, di saat yang sama, D-Rex muncul dan mereka hampir saja menjadi santapan makhluk buas itu sampai akhirnya muncullah Martin dengan mobilnya dan menabrak makhluk buas itu, yaitu. Alhasil, D-Rex pun marah besar lalu melahap Martin. Tanpa membuang waktu lama-lama, Zora mengambil koper sampel Martin dan bergabung dengan yang lain untuk menuju ke perahu. Saat mereka sampai di dermaga sungai, D-Rex kembali mengejar mereka. Isabel yang dihadapkan dengan makhluk buas itu pun hanya bisa berdiri diam ketakutan.
Alhasil, Duncan berusaha menolongnya dengan menyalakan suar dan mengambil alih perhatian makhluk buas tersebut. Hal ini membuat Sora emosional karena temannya mengorbankan dirinya demi yang lain. Duncan kemudian terus membawa suar itu menjauh dari yang lain, sedang Ruben, Loomis, dan Xavier mencoba menyiapkan perahu dan mulai jalan meninggalkan fasilitas. Tentunya ini sangat berat bagi mereka semua karena meninggalkan Duncan begitu saja melawan Direk. Tapi tak lama kemudian, mereka melihat tembakan suar dan langsung pergi menuju ke arah suar tersebut. Tak disangka, ternyata itu adalah Duncan yang masih selamat. Jadi mereka segera menarik Duncan dari dalam air. Kini mereka pun berhasil pergi dari pulau itu menggunakan perahu. Sedang Dolores juga ikut diselamatkan dari pulau itu bersama Isabel. Setelah mendapatkan sampel DNA dari ketiga makhluk purba itu, Loomis dan Sora mulai membahas apa yang akan mereka lakukan dengan sampel-sampel tersebut. Tentunya mereka ingin sampel-sampel ini digunakan untuk kebaikan dunia. Jadi mereka pun memutuskan untuk tetap menggunakan sampel itu untuk menciptakan obat dan akan mendistribusikan obat-obat tersebut tanpa hak paten, sehingga siapapun bisa mendapatkannya. Film pun ditutup dengan mereka yang mengarungi lautan sambil melihat sekelompok lumba-lumba melompat di lautan, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur film Jurassic World Rabbids. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.